Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Regi Deviana dengan NIM 20129140 dari seksi 20 BKT09, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai karangan ilmiah. Ketika kita berbicara tentang karangan ilmiah, apa sih yang ada di benak pikiran teman-teman pertama kali? Pasti adalah penelitian. Bener nggak nih kira-kira teman-teman? Apalagi misalnya nih, ketika kita melakukan sebuah penelitian, maka kita harus membuat sebuah laporan gitu. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, yuk langsung saja kita mulai. Apa sih sebenarnya karangan itu sendiri? Karangan itu kan lebih kepada karya tulis ya teman-teman, yang sebenarnya itu dihasilkan dari sebuah kegiatan nih. Entah itu dari sebuah pemikiran kita, dan juga kita pastinya akan menyampaikan itu dalam media tulisan, atau kita akan menulisnya dalam sebuah kertas atau dalam sebuah komputer gitu teman-teman. Untuk apa? Untuk ketika kita memberikan informasi ke orang lain, juga memberikan tulisan kepada orang lain untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dibaca gitu. Nah, kalau karangan ilmiah menurut Bapak Broto Wijoyo itu sebenarnya lebih kepada ilmu pengetahuan. Karangan ilmu pengetahuan nih yang sebenarnya menyajikan tentunya fakta, dan tentunya harus ditulis metodologi penulisannya dengan baik dan benar. Maksudnya gini, udah harus ada nih kayak pembukaannya seperti apa, isinya seperti apa, lalu juga penutupnya. Jadi benar-benar harus terlihat dengan jelas gitu, metode-metodenya seperti apa aja, dan tentunya karangan ini harus menyajikan sesuatu yang benar faktanya, gitu teman-teman. Nah, jadi karya ilmiah itu lebih tentang ketulisan nih teman-teman. Yang kita membahas sesuatu, membahas misalkan suatu masalah itu sendiri, mulai dari cara kita menyelidikinya, terus mengamatinya seperti apa, terus gimana nih cara kita mengumpulkan data-data itu untuk kemudian diolah dalam sebuah penelitian. Jadi, kalau udah ngomongin karya ilmiah, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya penelitian, gitu teman-teman. Mau itu di lapangan ataupun juga di laboratorium. Tentunya nih, kita ingatnya gini, selain udah dapat datanya, kita harus menganalisis data itu melalui pemikiran-pemikiran yang ada, tetapi juga harus logis dan empiris. Kemudian jenis karangan ilmiah itu ada apa aja sih? Makalah, usulan penelitian, skripsi juga ternyata itu karangan ilmiah loh. Ketika kita sudah selesai kuliah, kita akan meninjau suatu permasalahan dan kita akan meneliti itu lebih dalam lagi. Itu skripsi namanya teman-teman. Kemudian tesis, disertasi, proposal kegiatan, modul dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri karangan ilmiah itu seperti apa sih? Pastikan ada dong poin-poinnya. Yang pertama, objektif. Karangan ilmiah wajib memiliki objek kan ya. Kalau misalkan nggak punya objek, terus apa yang mau diteliti? Apa permasalahannya? Itu teman-teman. Dan ketika kita meneliti, pasti ada sesuatu yang janggal atau sesuatu yang bermasalah gitu. Yang kedua, sistematis. Artinya mengikuti pola pengembangannya dan ditulis secara berurutan. Kemudian terus juga kita harus cermat nih dalam membuat karangan ilmiah dan tepat, dan kita harus bisa memastikan bahwa itu benar-benar ada gitu teman-teman. Yang keempat, tidak persuasif. Maksudnya adalah tidak ada unsur mengajak orang lain. Kesannya kayak lebih kepada hayo ikutan gabung sama kita gitu, bla bla bla. Itu tidak boleh persuasif. Yang kelima, harus berdasarkan dengan fakta. Yang keenam, netral.
Kita juga harus netral nih, nggak boleh memihak kepada siapapun. Dan yang ketujuh, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Kita juga nggak boleh melebih-lebihkan sesuatu. Jangan nantinya malah ini seperti ini tidak boleh seperti ini terlalu apa. Jadi seakan-akan kita membuat sugesti kepada mereka gitu kan. Itu tidak boleh. Kemudian, pokok bahasan yang terakhir itu langkah menulis karangan ilmiah. Langkah menulis karangan terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, tahap persiapan. Poin pertama, merencanakan topik tulisan. Kedua, menetapkan topik tulisan. Ketiga, membatasi topik tulisan. Keempat, merumuskan topik tulisan. Setelah kita dapat topiknya, baru kita rumuskan topik tulisan tersebut. Yang kelima, menetapkan tujuan penulisan. Maksudnya, penulisan itu kita tujukan untuk apa begitu. Yang keenam, mempertimbangkan calon pembaca. Maksudnya, tulisan yang kita buat itu kita tujukan kepada siapa, subjeknya untuk siapa gitu. Yang ketujuh, membuat kerangka atau rancangan tulisan. Yang kedelapan, memperdalam landasan teori. Yang kesembilan, menuliskan instrumentasi penelitian. Yang kesepuluh, mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, baru kita analisis data tersebut untuk kemudian dirumuskan dalam sebuah simpulan dan mempersiapkan sarana pendukung. Yang kedua, tahap penulisan. Tahap penulisan mencangkup masalah kebahasaan dan masalah non-kebahasaan. Yang ketiga, tahap perbaikan. Tahap perbaikan, poin yang pertama, reviewer, maksudnya kita review kembali, kita kaji kembali tulisan tersebut untuk kemudian diperbaiki dengan yang seharusnya. Dan setelah itu kita tulis kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.